warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari Harmawanti dari Prodi D3 Kehumasan Transportasi Udara dengan NIM 2002100006. Di sini saya akan memaparkan materi psikologi sosial tentang perkembangan selama 30 tahun mempelajari hubungan antara sikap tingkah laku. Sebenarnya, dalam kasus ini, kita akan memulai dengan penelitian yang dilakukan lebih dari 30 tahun yang lalu. Karena penelitian tersebut merupakan penelitian yang sungguh klasik dari usaha para psikologi sosial untuk memahami hubungan antara sikap dan tingkah laku. Penelitian ini dilakukan oleh Lapierre 1934 selama masa depresi ekonomi pada tahun 1930-an. Pada masa itu, para psikologi sosial pada umumnya mendefinisikan sikap dengan istilah tingkah laku sebagai sebuah kecenderungan untuk bertingkah laku dengan cara penentu dalam situasi sosial. Allport 1924. Maka mereka mengasumsi bahwa biasanya sikap diklarifikasikan dalam tingkah laku yang tampak. Namun, Lapierre tidak begitu yakin. Ia berpikir bahwa orang yang memiliki berbagai prasangka sikap negatif terhadap anggota kelompok sosial tertentu. Untuk penelitian ini tersebut, ia menghabiskan waktu untuk 2 tahun keliling Amerika Serikat dengan sepasang orang Cina. Selama perjalanan ini, mereka berhenti di 184 restoran dan 66 hotel serta penginapan yang kecil. Dalam kebanyakan kasus, mereka diperlakukan dengan sopan. Hanya 1 kali mereka ditolak, dan dalam banyak kasus, Lapierre melaporkan bahwa mereka menerima pelayanan yang ia golongkan sebagai rata-rata atau di atas rata-rata. Singkatnya, hasil penelitian Lapierre 1934 yang mengecewakan disanggah oleh penelitian selanjutnya yang lebih baik. Di bawah kondisi tertentu, contohnya, ketika sikap tidak ambivalen, sikap dapat memprediksikan tingkah laku. Selanjutnya, kapan sikap mempengaruhi tingkah laku, kekhususan, kekuatan, aksesibilitas, dan faktor lain. Aspek situasi, faktor yang mencegah kita mengekspresikan sikap kita. Faktor situasional dapat mempengaruhi hubungan antara sikap dan tingkah laku dalam cara lain yang patut didiskusikan. Prinsip yang sama berlaku dalam banyak situasi lain. Secara umum, kita cenderung lebih menyukai situasi yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan sikap dalam tingkah laku. Dengan kata lain, kita seringkali memilih tempat di mana apa yang kita katakan dan lakukan dapat sejalan. Seinder dan Ickes 1985. Secara ringkas, hubungan antara sikap dan situasi adalah seperti jalan yang memiliki 2 arah. Tekanan situasi membentuk kemungkinan sikap diekspresikan dalam tingkah laku yang tampak. Dalam rangka memahami hubungan antara sikap dan tingkah laku, maka kita harus hati-hati mempertimbangkan kedua sel faktor tersebut. Aspek dari sikap itu sendiri, sumber suatu sikap atau attitude origins, faktor inilah yang mempengaruhi bagaimana pertama kali sikap tersebut. Bukti yang ada mengidentifikasikan bahwa sikap yang terbentuk berdasarkan pengalaman langsung seringkali memberikan pengaruh yang lebih kuat pada tingkah laku daripada sikap yang terbentuk berdasarkan pengalaman tidak langsung atau pengalaman orang lain. Kekhususan sikap atau attitude specificity, aspek sikap yang ketiga yang mempengaruhi hubungan sikap dengan tingkah laku adalah kekhususan sikap, yaitu sejauh mana sikap tersebut terfokus pada objek atau situasi tertentu dibandingkan hal yang umum. Contohnya, Anda mungkin memiliki sikap umum terhadap agama. Contohnya, Anda percaya bahwa penting bagi setiap orang untuk meyakinkan agama tertentu daripada tidak memiliki sama sekali. Bagaimana sikap mempengaruhi tingkah laku, intensi, keinginan, dan tindakan.
sikap dasar, pemikiran, dan tingkah laku. Langkah pertama dari mekanisme ini terjadi saat kita berpikir dengan teliti dan hati-hati terhadap sikap kita dan bagaimana implikasi sikap terhadap tingkah laku kita. Insight dari proses ini dijelaskan oleh teori tindakan yang beralasan atau Theory of Reason Action. Dan versi selanjutnya dari kerangka berpikir ini lebih dikenal sebagai teori tingkah laku terencana atau Theory of Planned Behavior. Sikap dan reaksi tingkah laku yang spontan. Singkatnya, tampaknya sikap mempengaruhi tingkah laku kita setidaknya melalui dua mekanisme, dan mekanisme-mekanisme ini berlaku di bawah satu kondisi yang berbeda. Ketika kita memiliki waktu untuk melakukan pemikiran, hati-hati dan teliti, kita dapat mempertimbangkan berbagai alternatif dan memutuskan cukup cepat untuk bertindak. Sedangkan dalam kondisi yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak memiliki waktu untuk melakukan pertimbangan terhadap berbagai alternatif yang ada. Seni persuasi menggunakan pesan untuk mengubah sikap persuasi, yaitu usaha untuk mengubah sikap orang lain melalui penggunaan berbagai jenis pesan. Pendekatan ini menghasilkan banyak penemuan yang menarik. Di antaranya, yang paling konsisten adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikator kredibel, yaitu tampaknya tahu apa yang mereka bicarakan atau ahli mengenal topik atau isu yang mereka sampaikan lebih persuasif daripada mereka yang bukan ahlinya. Contohnya dalam penelitian yang terkenal mengenai topik ini. Yang kedua, komunikator yang menarik dalam cara tertentu, contohnya secara fisik lebih persuasif daripada komunikator yang kurang menarik secara fisik dan kurang memiliki keahlian. Hofland and Weiss 1951. Yang ketiga, terkadang orang lebih mudah dipersuasi ketika mereka terganggu oleh hal lain daripada ketika mereka memperhatikan dengan baik pesan apa yang disampaikan. Eileen dan Festinger 1961. Yang keempat, ketika seseorang pendengar memiliki sikap yang berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh pelaku persuasi, seringkali lebih efektif bagi komunikator untuk mengadopsi pendekatan dua sisi, di mana kedua sisi argumen tersebut disampaikan daripada menggunakan pendekatan satu sisi. Yang kelima, orang yang berbicara dengan cepat seringkali lebih persuasif daripada orang yang berbicara lebih lambat. Contoh, Miller DKK 1976. Yang keenam, persuasi dapat ditingkatkan dengan pesan yang merangsang emosi yang kuat, terutama rasa takut pada pendengar. Khususnya ketika komunikasi memberikan rekomendasi tertentu tentang bagaimana mencegah atau menghindari kejadian yang menyebabkan rasa takut yang digambarkan. Misalnya Leventhal Singer dan Jones 1965, Robertson dan Roger 1988. Selanjutnya, pendekatan kognitif pada persuasi. Pemrosesan sistematis versus pemrosesan heuristik. Pemrosesan sistematis merupakan pemrosesan informasi terhadap pesan persuasif yang melibatkan pertimbangan yang mendalam terhadap isi dan ide-ide pesan. Pemrosesan heuristik merupakan pemrosesan informasi terhadap pesan heuristik yang melibatkan penggunaan aturan sederhana sebagai pegangan atau jalan pintas mental. Rute periferal merupakan perubahan sikap yang terjadi sebagai respon terhadap petunjuk persuasi informasi yang diberikan oleh ahli atau persuader dengan status tertentu. Model elaborasi atas persuasi merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa persuasi dapat terjadi melalui dua cara yang berbeda dalam jumlah usaha kognitif atau elaborasi yang dibutuhkan. Ketika sikap gagal dirubah resistensi terhadap persuasi. Terlihat begitu banyak pesan persuasi yang kita hadapi setiap harinya. Kita dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu
kita sangat resistensi atau menolak pesan-pesan persuasi tersebut. Reaktansi melindungi kebebasan pribadi kita. Reaktansi merupakan reaksi negatif pada ancaman terhadap kebebasan seseorang. Reaksi seringkali meningkatkan resistensi terhadap persuasi. Peringatan pengetahuan awal akan intensi persuasi. Peringatan yaitu pemahaman dini bahwa individu akan menjadi target suatu usaha persuasi. Peringatan seringkali meningkatkan pertahanan terhadap persuasi yang terjadi. Penghindaran selektif. Penghindaran selektif yaitu kecenderungan untuk mengalihkan perhatian dari informasi yang menantang sikap yang sudah ada. Usaha menghindari tersebut meningkatkan resistansi terhadap persuasi. Selanjutnya, pertahanan aktif terhadap sikap kita yang sudah ada menyanggah pandangan yang berlawanan. Mengabaikan atau menyaring informasi yang tidak sesuai dengan pandangan kita saat ini adalah salah satu cara untuk menolak persuasi. Kekebalan menghadapi ide-ide buruk ketika orang lain menyanggah pandangan kita. Lebih dari 40 tahun, Mike Wright 1961 menyatakan bahwa individu dapat dikebalkan untuk melawan persuasi dengan menghadirkan pandangan yang berlawanan dengan pandangan yang mereka miliki bersamaan dengan argumen yang menolak posisi tersebut. Bias asimilasi dan polarisasi sikap. Jika sikap berlawanan dengan apa yang kita yakini, maka sikap itu pasti tidak benar atau sangat buruk. Bias amilisasi yaitu kecenderungan untuk mengevaluasi informasi yang berbeda dengan pandangan yang kita miliki sebagai informasi yang tidak meyakinkan atau tidak dapat dipercaya daripada informasi yang mendukung pandangan kita. Disonansi kognitif. Mengapa tingkah laku kita terkadang mempengaruhi sikap kita? Disonansi kognitif yaitu sebuah keadaan internal yang tidak menyenangkan, merupakan hasil ketika individu menyadari ketidakkonsistenan antara dua atau lebih sikap mereka atau antara sikap dan tingkah laku mereka. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.